Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringgo Noto Saputra dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 adalah wahyu pertama atau surat yang pertama kali diterima oleh Rasulullah SAW. Surat ke-96 dalam Al-Quran ini terdiri dari 19 ayat dan berarti segumpal darah. Surat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW pada tanggal 17 Ramadan atau ditandai dengan peristiwa nuzulul Quran melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu tersebut diterima ketika beliau sedang berada di Gua Hiro yang terletak 5 kilometer dari Mekah. Melalui surat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah manusia untuk mencari tahu siapa penciptanya dan memuliakannya. Tak hanya itu, manusia juga diminta untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, umat Islam perlu untuk hafal dan mengerti kandungan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Berikut bacaan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Artinya, bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Artinya, yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 terdapat beberapa kandungan, yaitu yang pertama, perintah membaca dan mencari ilmu. Yang kedua, proses penciptaan manusia. Yang ketiga, mempelajari ilmu pengetahuan baru. Yang keempat, ilmu pengetahuan berasal dari Allah. Yang pertama, perintah membaca dan mencari ilmu. Dalam Quran surat Al-Alaq khususnya ayat pertama menjelaskan mengenai perintah membaca. Perintah membaca yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimaknai sebagai seruan untuk membaca buku, membaca kebesarannya, membaca diri sendiri maupun alam semesta. Sehingga hal tersebut akan membuat manusia menjadi pandai dan terhindar dari kebodohan. Namun, dalam membaca kita harus memahami, memilah, dan memilih apa yang akan dibaca, sehingga akan berdampak positif terhadap diri kita. Tak lupa kita harus selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, proses penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan proses terbentuknya manusia bermula dari segumpal darah. Selain itu, Allah turut menegaskan bahwa manusia merupakan sebaik-baiknya ciptaan, karena tidak ada makhluk hidup lain yang memiliki kemampuan dan wujud seperti manusia yang dianugerahi dengan berbagai kelebihan seperti pikiran dan perasaan. Yang ketiga, mempelajari ilmu pengetahuan baru. Melalui Quran Al-Alaq dalam ayat keempat, Allah menyebutkan mengajar manusia dengan pena. Dalam konteks ini, yang dimaksud olehnya adalah manusia harus mencatat
berbagai macam ilmu pengetahuan baru melalui pena. Dengan dengan pena, maka dapat menyampaikan gagasan, pendapat, serta berbagai macam ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, ilmu pengetahuan berasal dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing dan mengajari manusia dari apa-apa yang belum diketahui sebelumnya. Secara perlahan, Allah akan memberikan petunjuk ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang beriman. Mengingat ketika dilahirkan di dunia, manusia tidak mengerti apa-apa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekhilafan atau kesalahan dalam pengucapan atau dalam pelafalan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.